Selamat siang warga Jemberana dan selamat siang sahabat pemilih tentunya. Kembali lagi podcast KPU Jemberana, ngopi ngobrol seputar pemilu. Nah tentu dengan tema pendidikan pemilihan demi terwujudnya pemilu dan pemilih yang berintegritas. Pada hari Rabu 26 November 2025. Nah seperti apa bincang-bincang kita, seperti apa obrolan kita tentang seputar pemilu Kabupaten Jemberana dan Bali pada umumnya. Tentu kita akan mendiskusikan sangat luar biasa hadir hari ini bersama narasumber. Tentu narasumber sudah tidak asing lagi, sudah warawiri di layar kaca. Dan narasumbernya yang sangat luar biasa, beliau ini walaupun sudah warawiri di TV nasional dan beliau berkarir di pusat, beliau adalah putra Jemberana. Nah ini salah satu yang membanggakan kita. Siapakah beliau? Kira-kira sudah ada yang bisa nebak belum? Siapa beliau? Nah, saya kasih bocoran nih. Beliau salah satu anggota DKPP RI. Ah, ini bocorannya. Beliau adalah putra Jemberana yang berkiprah di pusat. Ya, itu langsung saja saya perkenalkan narasumber yaitu Dr. Idewe KD Wiyarse Rakesandi ST SHMSI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Buna Pigatre niki. Becik tu Haji. Nggih. Langsung karena Gus Surya mantan nggih. Gus Surya. Siap. Nah, niki sangat luar biasa sahabat Jemberana. Beliau ini adalah putra Jemberana. Nah, beliau pernah ada di posisi atau mengambil pernah mengisi jabatan di Provinsi Bali. Beliau pernah ada di Bawaslu. Setelah itu beliau ada di KPU RI. Setelah itu beliau belum selesai di KPU RI, langsung beliau di DKPP. Nah sangat luar biasa, ini menjadi suatu inspirasi. Tentu kita akan mengupas dan kita akan memperbincangkan bagaimana pemilu di Kabupaten Jemberana dari tahapan pemilu tahun ke tahun. Nah ini kita akan perbincangkan, tentu masyarakat Jemberana bisa berpartisipasi, mungkin ingin bertanya tentang kepemiluan. Nah Anda bisa komen di kolom komentar tentunya. Nah langsung saja yang sapanya nih, tapi populernya nih Pak Rakesandi. Betul. Populernya Pak Rakesandi. Kalau yang Pak Dewo nih kurang familiar. Ya, silakan Pak Rake, mantan Pak Rakesandi. Karena memang nama saya sangat panjang ya. Panjang sekali. Ya, jadi itulah pemberian dari orang tua kami. Jadi silakan yang mana saja boleh. Jadi setiap wilayah, kata tadi Pak Dewo ada Wiyarse, ada yang manggil Pak Dewo, tapi lebih populer Pak Rakesandi. Betul. Siap. Oke. Nah beliau ini ada di KPP. Nah tentu sebagai masyarakat Jemberana, apa sih DKPP itu? Apa hubungannya terhadap dengan pemilu? Nah langsung saja saya tanyakan kepada narasumber, apa itu DKPP Pak Raka? Ya baik, pemirsa yang saya hormati dimanapun berada. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jadi begini, izin saya sampaikan secara singkat bahwa menurut Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di Indonesia itu ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Disebutkan ada KPU yang tugas pokoknya menyelenggarakan tahapan. Bawaslu adalah lembaga yang pada pokoknya melakukan pengawasan dengan cara pencegahan dan juga penindakan. Nah kami DKPP adalah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya ya, pendidikan dan juga termasuk pencegahan pelanggaran dugaan kode etik ya, dan juga termasuk penindakannya. Jadi pada pokoknya DKPP menjaga integritas dan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mulai dari pusat sampai dengan di daerah. Nah ini, jadi masyarakat Jemberana yang lagi menyaksikan podcast kita hari ini di channel YouTube KPU Jemberana. Nah kita sudah terbayang nih, DKPP apa? Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Nah tentu DKPP memiliki tugas dan fungsinya. Betul. Ya. Nah apa saja termasuk kewenangannya di situ? Yang pertama kami memiliki satu tugas ya, dan termasuk juga kewajiban bagaimana agar aspek etika penyelenggara pemilu ini terjaga. Karena kalau ini rusak, tentu kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga akan terdegradasi.
Maka DKPP hadir ya di dalam tugas dan kewajibannya adalah menegakkan kode etik dan pedoman perilaku. Jadi apa yang dimaksud dengan kode etik secara sederhana saya katakan adalah satu prinsip-prinsip tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Patut dan tidak patut. Betul. Ini tentu lebih luas daripada sekedar hukum. Ya, kalau hukum kita bisa dilihat dalam norma undang-undang maupun peraturan KPU atau Bawaslu. Tapi etika tentu lebih luas dari itu. Itu soal kewajiban dan juga soal tugas pokok DKPP. Soal kewenangan, kami berwenang untuk memeriksa dan memutus setiap aduan atau perkara yang masuk ke DKPP. Tetapi aduan atau laporan itu hanya ruang lingkupnya pada penyelenggara pemilu. Lingkup dalam penyelenggara pemilu. Betul. Jadi kompetensi DKPP menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu, mulai dari pusat KPU dan Bawaslu RI. KPU dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia sampai dengan kabupaten kota. Sedangkan untuk badan penyelenggara ad hoc kami delegasikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, itu ditangani oleh KPU atau Bawaslu kabupaten kota. Sepanjang hanya memang yang diadukan atau dilaporkan itu adalah PPK misalnya, pengawas desa kelurahan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tadi Pak Dewo sempat mengatakan bahwa kewenangan mengadili yang namanya etik. Kalau kita berbicara etik sangat luas sekali. Betul. Jadi lebih luas daripada hukum. Nah, mungkin yang lebih gampang dan lebih gamblang bisa kita cermati dan cerna terkait dengan kode etik ini, pantas dan tidak pantas. Ini seperti apa gambaran dari kode etik sendiri dari pihak penyelenggara KPU maupun Bawaslu itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan sangat baik ya. DKPP memiliki peraturan DKPP yang pada pokoknya mengatur dua hal. Peraturan DKPP nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2017 itu tentang kode etik dan pedoman perilaku. Jadi di situ sudah diatur dengan jelas prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dapat dibagi menjadi dua kategori utama, menyangkut aspek integritas, kemudian yang kedua menyangkut aspek profesionalitas. Saya ambil contoh. Seorang penyelenggara pemilu bisa diadukan karena bertindak tidak berkepastian hukum. Tidak berkepastian hukum. Misalnya, hari ini mengumumkan hasil pilkada, ya, yang menang pasangan calon A, gitu ya. Nah, sementara besok, ya, dengan nomor yang sama, nomor surat yang sama. Dengan berita acara yang sama, ternyata diralat yang menang itu adalah nomor B. Begitu ya, itu contoh sederhananya. Atau ada juga yang kami, ini contoh perkara konkret ya. Begitu pleno KPU ya kabupaten, itu seharusnya yang ditetapkan pada saat rekap adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Nah, setelah itu mereka yang merasa belum dapat menerima hasil boleh mengajukan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada juga pada faktanya KPU begitu menetapkan hasil perolehan suara langsung menetapkan pasangan calon terpilih. Itu berarti ada tahapan yang dilanggar karena sebetulnya masih ada ruang untuk mengajukan sengketa bagi mereka yang belum menerima hasil gitu. Nah, itu contoh tidak berkepastian hukum karena tidak berkesesuaian dengan yang seharusnya dengan tahapannya. Itu contoh. Seharusnya memang kalau memang ada gugatan ini berjalan dulu. Betul. KPU-nya menunggu. Betul. Jadi setelah nanti ketahuan ya, kan ada waktu 3 hari. Apakah ada pihak yang mengajukan permohonan sengketa? Nah, kalau ada ya itu harus dihormati karena undang-undang memang memberikan ruang untuk itu. Jadi memang harus tahan dulu. Betul. Jadi tidak langsung dihitung hasilnya, langsung ditetapkan calon terpilihnya. Berarti itu sudah termasuk tidak sesuai ya. Betul. Nah ini salah satu pendidikan buat kita masyarakat Jemberana Bali dan pada masyarakat luas tentunya. Jadi sebagai masyarakat ini perannya sangat penting sekali untuk mengawasi hal itu ya. Betul. Nah mungkin dari Pak Rake sendiri melihat eskalasi yang ada dari pemilu ke pemilu, mungkin sedikit terkait dengan sejarah kepemiluan di Kabupaten Jemberana seperti tadi yang disampaikan bahwa Pak Rake sendiri menyinggung
tahapan-tahapan ini apa yang terjadi? Mungkin selama ini apakah pernah terutama di Kabupaten Jemberana mengalami pemilu yang dibilang kalau tidak sesuai atau dibilang dramatis lah terkait dengan pemilihan itu? Seperti apa Pak Raka? Ya, jadi begini, saya tentu Ampuran iki memiliki keterbatasan ya. Tetapi saya ini meneliti tentang dan itu tesis saya. Jadi tetapi kalau kita berbicara sejarah dalam ruang lingkup bentang waktu yang relatif panjang ya, dari orang tua kami, dari para tokoh di mana saya dibimbing oleh beliau. Jadi saya ini kelahiran Yasumbul. Almarhum bapak saya juga pimpinan pada saat itu. Walaupun akhirnya beliau memilih sebagai petani ya, karena banyak hal yang tidak sesuai dengan pandangannya. Saya juga besar di Penyaringan, dibesarkan oleh para pelaku sejarah pada masa itu, dan saya juga meneliti. Jadi pada prinsipnya begini, sedikit yang saya tahu bahwa Jemberana memiliki histori demokrasi, ya, dinamika politik dan kepemimpinan yang luar biasa menurut saya. Salah satu fakta sejarahnya bahwa Gubernur Bali yang pertama itu putra Jemberana ya. Kemudian terjadi dinamika politik tahun 65 yang merupakan satu tragedi yang luar biasa, dan saya selalu dipesankan oleh beliau-beliau itu, sekiranya nanti kamu diberikan kesempatan, jagalah, berjuanglah, jangan sampai hal itu terulang begitu. Nah itu. Nah kemudian setelah saya di KPU, saya ada satu hal penting saya kira, ini juga satu pembelajaran. Seperti apa catatan Pak Raka meringkas itu? Jadi pada prinsipnya pada saat itu tahapan itu memang menjadi kewenangan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Undang-undangnya masih Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Jadi pada prinsipnya bahwa tahapan disusun oleh kabupaten kota ketika adalah pilkada bupati, dan oleh provinsi ketika adalah pilkada gubernur. Nah pada saat itu yang saya tahu Jemberana sebenarnya sudah siap. Sudah siap, baik dari segi anggaran maupun dari segi tahapan. Tetapi memang ada sejumlah fakta yang menunjukkan ya, karena ada banyak inovasi juga pada saat itu, termasuk ada permohonan dari tokoh ya di Jemberana pada saat itu soal misalnya bagaimana agar e-voting itu bisa dipakai dalam pilkada gitu. Jadi merambah ke inovasi. Betul, ya ada juga keinginan seperti itu. Tapi pada faktanya karena tahapan sudah berjalan, PPK sudah bertugas, tentu beliau-beliau itu kan harus dijaga hak-haknya, harus diberikan honor dan lain sebagainya. Nah karena itu tidak memungkinkan, anggaran belum dicairkan, setelah melalui proses yang panjang akhirnya tahapan ditunda. Tahapan ditunda dan saya sangat bersyukur setelah itu dilakukan koordinasi, kemudian bisa dilanjutkan kembali dalam suasana yang sangat kondusif ya. Nah di situ saya mendapat hikmah bahwa sebetulnya dari bentangan sejarah yang ada, warga masyarakat Jemberana ini sebenarnya sangat dewasa menurut saya. Jadi dinamika dan kontestasi politik itu adalah hal yang biasa, karena hakikat pemilu kan memang untuk mewadahi proses demokrasi dalam rangka rakyat memilih pemimpin-pemimpinnya. Ya, tetapi jangan lupa itu adalah sarana ya. Dan kemudian begitu pemimpin terpilih ya harus kita hormati, karena itulah pilihan rakyat. Rakyat. Nah, di situ. Tetapi setelah itu saya melihat ya, dan saya berterima kasih kepada warga Jemberana dan kepada semuanya bahwa tahapan-tahapan pemilu dan pilkada berikutnya itu berjalan dengan baik ya, dengan tertib. Dan saya kira ini prinsip penting karena Jemberana ini kan memiliki banyak keterbatasan ya, dari segi sumber daya, barangkali pendapatan asli daerah juga. Nah di tengah-tengah situasi ini tentu pemerintah yang terpilih siapapun harus diberikan waktu untuk fokus melakukan pembangunan. Nah, jadi kontestasi politik adalah dalam rangka pemilu itu selama proses pemilu berlangsung. Setelah itu para pihak agar kembali ke tugas, kalau orang balik ke swadharmanya masing-masing. Ya, dengan cara begitu, tentu ya saya sebagai warga Jemberana yang kebetulan dirantau merindukan kampung kita ini suatu saat akan lebih maju, lebih sejahtera, dan hal-hal yang terjadi di masa lalu, ya hal-hal yang barangkali
kurang baik ya. Kurang baik. Fakta sejarah menunjukkan demikian, jangan sampai terulang. Tapi hal-hal apa yang positif ya, inovasi-inovasi yang dilakukan sepanjang itu bermanfaat bagi masyarakat, saya kira itu penting untuk dipikirkan, untuk dilanjutkan atau bila perlu untuk dikembangkan gitu. Ya. Artinya dari pemilu yang pernah ada atau sejarah yang kelam dalam kepemiluan di Kabupaten Jemberana, Pak Dewo menekankan hal ini tidak terulang lagi. Betul. Di kemudian hari. Mungkin Pak Dewo ini sangat luar biasa. Saya ada di luar ketika saya pulang kampung melihat kemajuan di Jemberana, melihat demokrasi berjalan, karena perbedaan ini adalah demokrasi ya Pak Dewo ya. Betul. Ya. Perbedaan, jangan sampai perbedaan ini menjadi kunci, perbedaan akan menjadi suatu menimbulkan yang tidak sesuai. Akhirnya siapa yang dirugikan? Ya. Masyarakat Pak Dewo G. Nah ini sangat luar biasa. Jadi pesannya sangat luar biasa dari Pak Rake, walaupun beliau ini sekarang bertugas di DKPP RI, tapi beliau berkomitmen mencatat sejarah bagaimana kepemiluan yang ada di Kabupaten Jemberana. Nah tentu dari dinamika kepemiluan di Jemberana, tentu saat ini Pak Rake sendiri DKPP memiliki kewenangan. Nah setelah kewenangan dan tupoksinya, artinya dari sisi Bawaslu, KPU, dan masyarakat, ini kalau ada indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan aturan, sebelum saya menanyakan terkait dengan keputusan DKPP, pemilu atau pesta demokrasi ini biasanya ciri-ciri atau indikasinya pesta demokrasi yang tidak sesuai aturan itu seperti apa Pak Dewa? Ya begini. Dalam setiap pemilu kan mesti ada dasar hukum penyelenggaranya. Nah, jadi secara sederhana bisa dikatakan demikian, meskipun tidak bermaksud menyederhanakan. Ya. Jadi penyelenggaraan pemilu Indonesia ini kalau dalam undang-undang dasar kita, beberapa pasal di dalam undang-undang dasar pasca perubahan itu mengatur tentang pemilu. Asas-asas pemilu, kemudian periode penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya diatur di situ. Nah, kemudian lembaga penyelenggara pemilu juga diatur. Nah, selebihnya ada undang-undang pemilu. Maka di dalam undang-undang pemilu yang berlaku saat ini, jadi aspek pelanggaran dalam pemilu itu ada beberapa jenis ya kalau dikualifikasi. Pertama misalnya kategori pelanggaran administrasi. Ada tindak pidana. Ada dugaan misalnya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ada juga dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Nah, saya ambil contoh ya. Tindakan apakah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemilihan? Misalnya begini. Contoh sederhana pasang baliho. Begitu ya. Begitu Gus ya. Misalnya baliho itu kan tidak boleh dipasang di misalnya tempat ibadah tidak boleh, pendidikan tidak boleh, kemudian di rumah sakit, tidak boleh, nah begitu ya. Nah, KPU sudah membuat aturan seperti itu, Bawaslu sudah melakukan pengawasan. Tapi jika ada orang yang memasang, entah itu relawan, entah itu tim kampanye, pasangan calon tertentu, maka itu oleh Bawaslu bisa karena hasil pengawasannya, artinya temuan hasil pengawasan, bisa juga karena laporan masyarakat. Lalu dilakukan tindak lanjut dikualifikasi. Jika ada orang memasang baliho bukan pada tempatnya, melanggar tidak, jelas melanggar. Apa pelanggarannya? Pelanggaran administrasi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Disesuaikan dengan mekanisme yang benar. Boleh pasang tapi jangan di tempat yang dilarang. Nah, itu kalau tindakan yang berkaitan dengan administrasi. Kalau tindakan yang berkaitan dengan pidana, saya kira banyak ya. Money politik misalnya, ya begitu. Menggunakan sarana prasarana negara untuk kampanye itu juga bisa masuk pidana, baik dalam pemilu maupun pilkada. Nah, kalau etika penyelenggara pemilu banyak juga contohnya yang saya kategorikan dalam bentuk dugaan pelanggaran tahapan maupun non tahapan. Sebagai contoh konkret, saya beberapa hari yang lalu dipercaya menjadi ketua majelis pemeriksa. Seorang anggota KPU, beliau ini sebelum terpilih terlibat dalam suatu proyek tertentu yang pada faktanya didalilkan menipu tetangganya 550 juta. Ya, begitu. Uang itu tidak dikembalikan. Nah, kenapa masalah perdata ini menjadi masalah etik? Karena
beberapa wartawan mengkonfirmasi masalah ini ke kantor KPU setempat. KPU setempat. Ya, jadi kenapa tindakan pribadi bisa menjadi aspek etik yang menyangkut kehormatan lembaga? Karena itu kemudian merembet sampai ke masalah kantor. Nah, kemudian diadukan. Setelah kami periksa ternyata itu memang demikian ya. Jadi si korban menyatakan bahwa peristiwa itu benar. Nah, dengan demikian tentu DKPP memutus berdasarkan ketentuan dan pedoman beracara kami, begitu. Oke. Nah, jadi tadi Pak Raka juga menjelaskan ada money politik atau politik uang yang disebut tadi secara eksplisit. Dengan begitu banyaknya informasi ketika mendekati tahapan ataupun gong pilkada ditabuh begitu. Ini di media sosial berseliweran sekali. Nah, di mana sekarang ini masyarakat kita mudah terbelah dan terbawa arus bagaimana pergerakan media sosial dan bagaimana yang ada di hiruk pikuk di tengah masyarakat. Pertanyaannya, bolehkah money politik itu, bolehkah meraup suara dengan bansos misalnya, dengan suatu iming-iming benda maupun materi misalnya dalam rangka menyukseskan ataupun mencari suara? Apakah itu dibolehkan, Pak Dewa? Ya, jadi begini, terhadap hal ini saya kira teman-teman KPU dan Bawaslu yang lebih tepat ya. Saya hanya ingin menekankan dari aspek etiknya. Begini, nanti lebih detail dari KPU atau Bawaslu mungkin Pak Agus nanti bisa mengundang mereka ya. Tapi izin supaya nanti kok ini DKPP menjelaskan kewenangan KPU dan Bawaslu. Ya, jadi gitu ya. Tapi meskipun saya juga pernah ada di situ. Izin gambaran singkat, sebetulnya pengertian money politik ini kan berbeda dengan pengertian kos politik ya. Jadi misalnya begini, jika seorang pasangan calon atau tim kampanye memberikan honor kepada saksi, itu kan tidak dilarang ya. Ya, jadi beliau ini punya saksi di TPS. Saksi itu bertugas seharian dan lain sebagainya. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dimungkinkan, dibolehkan. Dengan kata lain, uang yang dikeluarkan dibayar secara sah dan tidak ada hal yang dilanggar. Nah, yang dilanggar adalah misalnya bagaimana ketika seorang penyelenggara pemilu menerima uang dari kandidat tertentu untuk memasang baliho misalnya, ya, atau dimintain data tertentu untuk mengontrol suara di TPS. Begitu ya, begitu ya. Jadi kami memiliki sejumlah perkara yang memang menunjukkan adanya money politik, dan bagi DKPP ini kategori pelanggaran berat. Dan DKPP sudah memberhentikan beberapa penyelenggara yang secara meyakinkan terbukti dalam persidangan melakukan tindakan ini. Jadi kami sudah memutus ya ribuan penyelenggara pemilu yang diadukan. Betul. Ribuan. Tetapi ini penting saya sampaikan, masih lebih banyak yang direhabilitasi daripada yang memang disanksi. Nah, ini juga penting saya sampaikan bahwa karena ada DKPP, jangan sampai penyelenggara pemilu itu ragu untuk bertindak. Jadi tugas pemimpin adalah membuat kajian, membuat perencanaan, dan mengeksekusi tahapan. Kalau nggak itu, tahapan nggak akan berjalan. Tapi yang perlu diingat, bagaimana selama mengelola tahapan, apa yang menjadi etika penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan yang mendasarnya juga harus dijadikan acuan, dipegang dengan baik gitu ya. Nah, persidangan di DKPP, izin saya sampaikan, kami akan menilai apakah dalil aduan pengadu itu terbukti atau tidak. Terbukti, ya, apa kualifikasi terbukti? Jika dalilnya berkesesuaian dengan kronologis ya, berkesesuaian dengan fakta, setidaknya dua fakta. Misalnya, si A penyelenggara pemilu diduga menerima sesuatu uang dari peserta tertentu, ya. Atau seorang penyelenggara pemilu, ya, misalnya menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam konteks pemilu. Nah, kami mohon izin, ada beberapa fakta yang memang buktinya berupa transfer ke rekening yang bersangkutan. Berarti jejak digitalnya betul. ada. Nah, itu ya, ada yang seperti itu. Atau ada juga perilaku yang tidak patut
Nah, perilaku yang tidak Ya, patut misalnya ada hubungan yang tidak wajar ya antara seorang anggota KPU atau Bawaslu di tingkat kabupaten kota misalnya dengan stafnya atau seorang sekretaris menikah dengan stafnya padahal beliau masih punya istri yang sah dan lain sebagainya. Jadi itu kategori non tahapan. Nah, kembali ke soal money politik ya, saya kira memang ini tidak mudah menangani. Dari perkara-perkara yang kami tangani ada yang memang terbukti. Ada memang terbukti Betul. melakukan hal itu. Tetapi ada juga yang tidak bisa dibuktikan. Ya, karena minimnya bukti. Ya. Jadi kami mohon maaf ya, karena putusan persidangan itu harus didasarkan pada fakta-fakta. Jadi misalnya begini ya, saya pernah menjadi ketua majelis untuk satu perkara di mana didalilkan calon bupati dan calon wakil bupati ini menghimpun dana, dititipkan kepada seseorang untuk diberikan kepada penyelenggara. Oke, jadi ada pihak lain ya. Betul, semua berkesesuaian keterangannya, tapi tidak ada satu bukti pun bahwa si penyelenggara ini menerima uang itu. Nah, jadi ada kebuntuan di situ ya. Betul, saya meyakini itu terjadi. Tetapi kami tidak boleh memutus hanya berdasarkan keyakinan, bukti ditambah keyakinan majelis, kan begitu nggak? Nah, jadi begitu. Jadi ada yang memang betul-betul faktual ya. Apa yang didalilkan itulah yang terjadi dan didukung oleh bukti. Oke. Jadi tetapi itu ada juga yang memang tidak didukung oleh bukti. Walaupun memang itu terjadi karena buktinya tidak kuat, akhirnya tidak bisa diputus. Ya, jadi itu kan hanya perkiraan saja jadinya. Jadi ini demi keadilan ya. Jadi prinsip DKPP menjaga keadilan untuk semua pihak. Kami mendengar semua pihak, para pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor, pihak terkait ya. Kami juga tentu dengarkan. Tetapi ada satu hal ya yang penting saya sampaikan. Ketika suatu perkara tidak terbukti dalam perkara yang lain, dia bisa juga terbukti pada perkara berikutnya. Karena aduan di kami tidak ada daluarsa. Ya, ini tidak ada kedaluarsaan, ini menjadi catatan. Sepanjang seseorang itu masih menjadi penyelenggara pemilu, bisa dilaporkan ke DKPP. Kapan saja. Betul. Tapi ini juga banyak catatan ya. Saya membayangkan jika seorang 10 tahun yang lalu adalah anggota PPK, sekarang menjadi anggota KPU Kabupaten. Berarti perbuatan itu dilakukan 10 tahun yang lalu, pada saat dia sebagai penyelenggara pemilu. Itu masih bisa? Masih bisa. Dan aduan tidak ada masa daluarsa dan sanksi DKPP tidak ada batas waktu. Semasa yang bersangkutan masih dalam penyelenggaraan. Betul. Nah, jadi ini saya kira hal-hal yang perlu dipikirkan ke depan. Jadi kami tentu berkomitmen untuk bagaimana agar etika penyelenggara pemilu ini bisa dibangun, tapi juga berkeadilan bagi semua. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan ya, apalagi ini kita semua mengetahui ada rencana ya pemerintah bersama DPR akan membentuk ya undang-undang pemilu ke depan. Mudah-mudahan fakta-fakta di lapangan ini juga bisa akan menjadi bahan pertimbangan ya untuk perbaikan ke depan begitu. Ya, betul. Apalagi dengan ada putusan MK terkait dengan pemilu di 2029 nanti ini seperti apa mekanismenya. Dan untuk masyarakat Jemberana ini masih kita berbincang ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah sebagai refleksi kita bagaimana demokrasi yang berjalan di Kabupaten Jemberana dan bagaimana kedepannya kita menatap dan membangun Jemberana dalam demokrasi. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube KPU Jemberana. Saat lagi saya Gus akan kembali untuk Anda. Halo teman pemilih, KPU Jemberana hari ini hadir dalam kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Melaya untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Materi hari ini akan disampaikan yaitu mengenai demokrasi dan juga politik yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jemberana. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan hari ini. Hak dan kebebasan warga negara bukan kewajiban, jadi tidak ada sanksinya. Kita hanya perlu menggugah kesadaran daripada masyarakat untuk pentingnya menggunakan hak pilihnya.
selamat siang. Boleh perkenalan dulu? Kenalin, nama aku Puja Saraswati Pranya Dewi, kerap disapa Puja. Terima kasih ya Puja mau mengikuti sesi hari ini sama kami. Tadi sudah disampaikan pemaparan oleh Bapak Ketua terkait demokrasi, kemudian politik, kemudian juga pentingnya pemilu. Nah, informasi apa sih yang sudah diperoleh oleh Puja? Banyak banget informasi-informasi yang menarik dan memberi aku pelajaran di hari ini. Salah satunya yaitu aku jadi tahu pemilu itu harus dilakukan ketika kita berusia 17 tahun. Kita juga perlu membawa KTP elektronik untuk dibawa ke TPS saat kita memilih. Dan satu suara pilihan kita sangatlah berarti untuk demokrasi ini. Betul sekali. Kemudian, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa kita itu sebagai generasi muda sangat penting untuk memberikan hak suara. Nah, semisalkan ada teman Puja yang tidak mau memilih, gimana tanggapan Puja? Saya akan mengajaknya yang pastinya itu dan menjelaskan bahwa seperti yang tadi dibilang dan dijelaskan, satu suara itu sangat penting karena satu suara menentukan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa memimpin negara ini dengan baik, dan intinya agar semuanya berjalan lancar di negara ini tanpa adanya hal-hal buruk yang terjadi. Oke, terima kasih banyak Puja. Semoga nanti di pemilu 2029 bisa menjadi pemilih aktif dan juga yang cerdas ya. Terima kasih. Oke, masyarakat Jemberana masih di podcast KPU Jemberana, ngopi ngobrol seputar pemilu. Tentunya yang pastinya tema kita yang kita angkat hari ini pendidikan pemilih demi terwujud pemilu ataupun pemilihan yang berintegritas. Tentu masih bersama narasumber anggota DKPP RI Dr. Idewe Kadewiarsa Rake Sandi STSH MSI. Nah, ini kita sudah bahas juga beliau putra asli Jemberana dan beliau kelahiran Mendoyo dan beliau menetap di Yesumbul nggih Pak nggih. Hari ini beliau ada di Jakarta. Ini datang ke Jemberana pulang kampung Pak Dewa dalam rangka Hari Kuningan nanti nggih. Dan tentu perbincangan kita sangat luar biasa. Apa yang kita perbincangkan ini bisa kita refleksikan dalam menghadapi ataupun nanti dalam mengikuti pesta demokrasi yang hampir bukan hampir lagi 5 tahunan agenda ini akan berlangsung. Nah, tentu nanti ada putusan MK, ini kita sama-sama menunggu seperti apa regulasinya nanti dalam pemilihan, karena kemarin serentak. Nah, apakah nanti masih serentak atau seperti apa, nih kita masih sama-sama menunggu Pak Dewengi seperti apa. Nah, tadi Pak Dewo menyampaikan bahwa ada pengaduan. Setelah ada pengaduan, ada putusan. Pertanyaannya, siapa yang boleh mengadu? Ketika ada aduan dan ada putusan terkait dengan pemilu, nah ini dampak dari putusannya seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum menguraikan lebih lanjut, yang penting saya tegaskan, kami di DKPP itu memiliki beberapa peraturan. Ya. Nah, dikaitkan dengan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama saya sebutkan tadi juga sudah ya, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu adalah etika material. Jadi kalau di pengadilan negeri kita perdata ya atau pidana, jadi materialnya. Sedangkan untuk pedoman beracaranya, bagaimana cara-cara prosedur dan lain sebagainya, ada dalam peraturan DKPP nomor 3 tahun 2000 dan perubahannya. Jadi pada prinsipnya begini, siapakah yang memiliki legal standing sebagai pengadu atau pelapor ke DKPP? Ya, bisa warga negara ya yang pada prinsipnya cakap ya dalam hukum, setidaknya berumur sama seperti pemilih ya, 17 tahun begitu. 17 tahun. Yang dibuktikan dengan identitas diri. Okay. Bisa juga oleh tim kampanye atau oleh peserta pemilu, ya begitu. Atau bisa juga penyelenggara pemilu. Misalnya Bawaslu ini
kesal ya karena rekomendasinya tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Oke. Misalnya begitu. Atau Bawaslu memiliki data hasil pengawasan bahwa ada sebagian tahapan yang dilakukan oleh KPU itu keliru. Oke, tidak sesuai. Betul, ya, gitu. Contoh ya, dalam perekrutan PPK, PPS misalnya, ternyata ada sebagian di antara mereka itu adalah anggota partai ternyata diterima gitu ya. Ada beberapa daerah. Bahkan caleg 2024 pun ada yang lolos menjadi penyelenggara ad hoc dalam Pilkada 2024. Itu ada yang terjadi? Ada perkara yang kami memeriksa dan memutus itu. Nah, jadi begitu. Nah, jadi itu adalah pengadu. Jadi orang yang boleh mengajukan aduannya ke DKPP. Nah, pengadu ya syaratnya demikian, tetapi harus disertai dengan identitas diri. Tentu tidak boleh juga ya lempar batu sembunyi tangan. Itu tidak bisa ya. Betul ya. Jadi mau mengadukan seseorang tapi tidak jelas identitasnya. Karena kami ingin memastikan dengan siapa kami memberikan pelayanan gitu. Nah, kemudian siapa yang bisa diadukan, kan begitu ya? Betul. Nah, KPU dan Bawaslu mulai dari pusat sampai daerah itu pada garis besarnya ada dua unsur. Ada dua unsur. Unsur pimpinan dan unsur kesekretariatan ya. Jadi yang bisa diadukan ke DKPP itu adalah siapa saja yang bekerja di KPU atau Bawaslu sepanjang hubungan kerja atau perikatan kerjanya itu masih aktif atau masih berjalan. Masih berjalan. Betul, bisa ASN. Kalau sekarang kan sudah tidak ada PPNPN ya. Bisa ASN, bisa P3K, bisa juga tenaga kerja atau staff outsourcing. Jika memang ada kaitannya dengan kepemiluan. Nah, jadi yang bisa diadukan ketua dan anggota, termasuk jajaran kesekretariatan. Itu. Nah, kemudian itu pengadu dan teradu. Nah, mekanismenya ini kebetulan mohon izin, bagus. Saya ini Koordip pelayanan pengaduan. Jadi setiap aduan yang masuk ke DKPP itu kami koordinasikan, kami tindaklanjuti dan saya pastikan tidak ada yang tidak ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti. Ya. Dan kami punya mekanisme. Pertama adalah penerimaan aduan, kemudian nanti ada verifikasi administrasi, ada verifikasi material gitu ya. Nah, bagi perkara-perkara yang aduan-aduan yang sudah memenuhi syarat dilimpahkan ke bagian persidangan. Lalu disidang. Nah, sidang pemeriksaan adalah untuk membuktikan apakah apa yang didalilkan atau dituduhkan oleh pengadu itu terbukti atau tidak. Jadi diuji di situ ya. Betul. Sidang DKPP itu bersifat terbuka. Arti semua bisa mengakses itu. Kecuali untuk dugaan pelanggaran asusila. Itu ditutup ya sesuai dengan aturan. Jadi dalam pedoman beracara kami sidang terbuka kecuali untuk asusila. Nah, setelah sidang pemeriksaan kami punya batasan waktu ya, itu untuk melakukan rapat pleno putusan. Setelah itu baru pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk semua jenis perkara. Nah, sekarang masuk ke sanksi. Jadi sanksi DKPP itu ada beberapa jenis ya. Ada misalnya diberikan peringatan. Ada yang diberikan peringatan keras, ada peringatan keras terakhir, ada yang diberhentikan dari jabatan ketua. Sesuai dengan tingkat pelanggaran. Betul, itu. Ada yang diberhentikan dari jabatan Koordip misalnya. Ya, ada juga yang diberhentikan tetap. Dan ada juga yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, bagi yang terakhir Niki, selama undang-undang belum dirubah, maka sepanjang hayat beliau ke depan itu tidak boleh lagi jadi penyelenggara pemilu. Tidak boleh. Nah, ini catatan terpenting ya. Jadi tidak boleh. Nah, ini masyarakat Jemberana ini sangat luar biasa, ini ilmu sangat luar biasa. Jadi semoga ini bisa kita terapkan dan kita sebagai masyarakat terlibat mengawasi bagaimana jalannya demokrasi di Kabupaten Jemberana dan Bali pada umumnya. Nah, pertanyaannya nih, masyarakat bagaimana bisa memposisikan diri ingin terlibat ataupun bisa dilibatkan dalam setiap tahapan demokrasi? Seperti apa posisi masyarakat nih? Ya, saya kira ini hal yang sangat penting ya. Jadi hakikat pemilu itu menurut konstitusi kita kan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Artinya rakyat memilih pemimpin menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kan ngeten nggih? Nah, partisipasi masyarakat tentu penting karena tanpa partisipasi masyarakat
Yen-yen pemilih ya mohon maaf nih bahasa Bali sedikit. Betul. Kalau nggak ada pemilih nggak ada pemilu. Nggak ada pemilu dan ada pemimpin. Betul. Maka justru KPU itu tagline-nya KPU melayani adalah melayani pemilih dalam menggunakan haknya, melayani rakyat dalam mengadministrasikan dirinya sehingga yang memenuhi syarat itu bisa menjadi pemilih. Oke. Yang sudah menjadi pemilih bisa menggunakan hak pilihnya itu memilih wakil-wakilnya. Oke. Nah, setelah suaranya dijatuhkan pada surat suara, kewajiban penyelenggara pemilu mengawalnya supaya selamat sampai pada saat penghitungan kursi, kan begitu nggih? Oke. Nah, jangan sampai nanti rakyat memilih A malah yang jadi B, kan begitu. Kan ini ada di beberapa daerah seperti itu. Jadi kami saya beberapa kali menjadi majelis di seluruh daerah, misalnya begini, suara partai tertentu, jadi rakyat yang memilih atau mencoblos lambang atau logo partai itu, digeser suaranya ke caleg tertentu, sehingga yang terpilih menjadi orang lain. Ya, nah itu yang kami sanksi adalah orangnya, penyelenggaranya. Penyelenggara yang melakukan perbuatan itu, tetapi DKPP tidak berwenang merubah keputusan KPU karena terhadap perselisihan hasil pemilu ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kembalikan ke Mahkamah Konstitusi. Betul, inilah jadi kewenangan DKPP adalah kewenangan sepanjang menyangkut tindakan atau perbuatan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi meskipun kami tahu bahwa itu adalah keputusan KPU yang salah, karena pada akhirnya dia menetapkan orang yang tidak berhak duduk di kursi legislatif kabupaten misalnya, yaitu kami tuangkan dalam putusan kami, tapi kami tidak bisa mengubah putusan itu, karena itu bukan kompetensinya DKPP. Jadi kewenangan kami adalah kalau memang ada terbukti penyelenggara yang demikian, sanksinya kepada penyelenggara. Nah, jika ada yang kemudian keberatan terhadap keputusan KPU, sudah ada mekanisme ya, mekanisme pengawasan di Bawaslu, kemudian mekanisme penanganan perselisihan hasil pemilu PHPU ada di Mahkamah Konstitusi. Dan pada faktanya sebagian ya penyelenggara yang kami sanksi ternyata disanksi juga oleh MK dan bahkan ada PSU ya di daerah yang bersangkutan seperti itu. Oke. Ya. Ini pelajaran juga buat kita. Jadi jangan sampai kita sebagai masyarakat memilih calon wakil rakyat sesuai dengan hati nurani, karena pemilihan sesuai dengan hati nurani. Ya. Jadi ketika sudah tahapan-tahapan ini sudah sampai di pihak penyelenggara, nah ini yang tadi kita pilih justru tidak mendapat suara ataupun tidak mendapat kursi. Betul. Nah ini pun juga peran masyarakat ini tanpa ada pengawasan ini kan bisa. Ya, maka yang saya katakan ini kan contoh ekstrimnya ya. Artinya bahwa itulah pentingnya partisipasi masyarakat. Tapi secara umum sebagian besar kami melihat dari pengalaman penanganan perkara itu penyelenggara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun demikian, kenapa contoh-contoh ini saya sampaikan? Artinya kontrol masyarakat itu juga menjadi penting. Jadi posisi masyarakat di sini sebagai kontrol, betul, ya. Jangan sampai. Nah, kalau di Bali saya lama ya, jadi penyelenggara di Bali, kiranya tidak jadi hal seperti itu ya. Jadi tentu kita harus apresiasi. Misalnya kalau kita lihat data tahun 2025 di Indonesia ini hanya 2 daerah yang tidak ada laporannya ke DKPP. 2 daerah saja. Betul, Bali dan Jogja. Oke. Ya. Jadi Bali sama Jogja artinya selama pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan role-nya. Saya melihat begini, bukan berarti tidak ada masalah ya. Pasti ada masalah. Niki kan karya agung ya. Pasti bentan. Tetapi saya melihat penyelenggara di sini punya mekanisme untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin dengan dialog, mungkin dengan klarifikasi, mungkin dengan tindakan perbaikan dan lain sebagainya, sehingga pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar kemudian tercerahkan ya karena sudah direspon oleh penyelenggara. Nanti bisa diselesaikan di kabupaten, betul, sampai tingkat pusat gitu. Nah, begitu. artinya secara nasional Bali, apalagi dengan helatan yang 1 tahun kemarin nih, Pak Raka sendiri di DKPP melihat bahwa Jemberana ataupun Bali tidak ada ya. Ya, saya tentu di satu sisi merasa bersyukur juga ya. Coba bayangkan, saya ini orang dari Jemberana, lama bertugas di provinsi. Saya 10 tahun di KPU provinsi, pernah juga di Bawaslu provinsi. Nah, saya memeriksa penyelenggara di banyak daerah, sementara di daerah di mana kami dulu bertugas selama itu juga banyak masalah. Ini kan satu. Nah, betul. Nah, saya tentu titiang ngaturang suksema ya.
pada teman-teman penyelenggara dan tentu juga kepada masyarakat Bali. Ya, jadi mudah-mudahan hal-hal baik yang sudah berjalan selama ini itu bisa dijaga, bisa dilanjutkan. Sejalan dengan itu tentu kualitas ya demokrasi kita ini juga harus kita tingkatkan sehingga kita lebih substantif ya, tidak hanya bahwa pemilu atau pilkada itu kemudian berjalan begitu saja. Oke. Jadi jelas ya posisi masyarakat di sini jelas sekali, jadi mengontrol, mengawasi bagaimana helatan pesta demokrasi yang berjalan 5 tahunan seperti itu. Nah, berbicara tentang integritas, yang dimaksud pemilu atau pemilihan yang berintegritas itu seperti apa? Sehingga masyarakat ini memahami seperti apa ini. Jadi saya melihat begini, makna integritas ini tentu sangat filosofis ya. Jadi secara sederhana bisa dikatakan itu kan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan aturannya. Kalau penyelenggara pemilu berintegritas, berarti penyelenggara pemilu yang patuh pada kode etik penyelenggara pemilu dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang mereka jadikan pegangan dalam menyelenggarakan pemilu. Yang Bali, wenten silah napi satya wacana ya. Satya wacana. Ya, apa yang diomongkan itulah yang dilakukan. Ya. Jadi saya kalau melihat sebetulnya kearifan lokal, kebijaksanaan pada orang-orang, kebijakan ya, bukan kebijakan, kebijakan para orang-orang tua kita, para pengelesir kita, saya kira luar biasa. Jadi selain melihat perkembangan dalam peraturan-peraturan yang ada sekarang, ada saat ini, khusus untuk masalah etika dan integritas, saya kira kita bisa juga belajar dari kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Nah, sekali lagi pemilu yang berintegritas, ya menurut saya pemilu yang tidak kemudian mengakibatkan ya karena perilaku penyelenggara ini apa yang seharusnya itu ya tidak kemudian termanifestasi dalam kenyataan, sehingga ada split ya, ada jarak yang jauh gitu. Ya, misalnya begini, sesaat mengatakan pada saat kampanye tidak boleh menggunakan tempat ibadah karena itu adalah tempat yang sangat dihormati. Tapi pada saat kampanye banyak yang menggunakan, ternyata KPU diam saja, Bawaslu diam saja. Pertanyaannya apakah itu pemilu yang berintegritas, kan begitu? Karena itu hal yang harus kita hormati, harus kita jaga ya secara etik, secara filosofis begitu. Dan hukum pun mengatur itu tidak boleh misalnya begitu. Itu contoh saja. Banyak hal yang lain. Nah, maka satunya kata dengan tindakan atau perbuatan dalam konteks integritas pemilu adalah tindakan penyelenggara pemilu ya yang sesuai dengan keharusan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Nah itu, gitu, jadi memang harus tetap kita berpegang teguh terhadap regulasi ya Pak. Ya. Jadi kalau mau berintegritas, aturan sudah ada, tapi kembali kayak sepertinya ke norma ya. Ke norma dan kepatutan seperti tadi disampaikan oleh Pak Rake. Jadi kalau memang tidak diperbolehkan di tempat ibadah, fasilitas umum seperti rumah sakit. Nah itu kalau memang sudah diatur seperti itu, sudah diatur. Nah kembali lagi ke norma tidak hanya dari penyelenggara, nah ini tentu dari pihak peserta pemilu itu sendiri. Nah ini sangat luar biasa sekali perbincangan kita. Kita rehat sejenak dulu, sebentar lagi kita akan kembali. Masih perbincangan kita di podcast KPU Jemberana, ngopi ngobrol seputar pemilu dengan tema pendidikan pemilih demi terwujudnya pemilu atau pemilihan yang berintegritas. Agus Ra kembali sesaat lagi. Teman pemilih, KPU Jemberana kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam rangkaian MPLS SMK Negeri 2 Negara. Mari kita ikuti kegiatan hari ini.
Apa nama, umur, mungkin asal sekolah juga boleh. Nama saya Ibu Tur Arya Sarjana Jaya, bisa dipanggil Arya. Saya dari SMK Negeri 2 Utara, umur 15 tahun. Oke. Jadi tadi Arya ya tadi ya nama panggilannya. Arya sudah mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. Boleh di-share informasi menarik apa sih yang diperoleh dari kegiatan tadi? Yang diperoleh dari informasi tadi menjelaskan suatu politik memilih coblos. Pemilu tadi ya? Ya, pemilu. Tentang pemilu. Tentang pentingnya kita mengikuti pemilu, Ya. fungsi-fungsinya, seperti itu ya, fungsi politik dan sebagainya. Ya benar sekali. Nanti kalau di 2029 sudah ada pemilu, Arya kan sudah berumur harusnya berapa? 16 tahun ya. Jadinya nanti kan akan menjadi pemilih aktif gitu. Jadi semoga nanti ke depannya di pemilu 2029 Arya bisa menjadi pemilih aktif dan juga menjadi generasi penggerak bangsa. Oke? Terima kasih. Oke, masih di podcast KPU Jemberana Ngopi, ngobrol seputar pemilu. Tentunya masih bersama narasumber tentunya Dr. IDBK Dewi Arse Rakesandi ST SHMSI. Nah, ini obrolan kita sangat menarik sekali. Rasanya 1 jam kurang nih kita ngobrol dengan beliau, karena beliau kita sudah tahu jam terbang beliau sangat tinggi sekali. Ini kita sangat bersyukur sekali beliau datang pulang kampung ke Jemberana, mencerahkan kita masyarakat Jemberana maupun penyelenggara bagaimana sih kita memposisikan sebagai masyarakat agar tahapan-tahapan pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU pun juga bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, Bawaslu bisa berjalan beriringan sehingga pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa kita, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan misi membangun suatu daerah sehingga kita bisa sejahtera seperti itu. Nah, Pak Raka, kita kembali ke narasumber tentunya. Ini kita berbincang tentang seputaran pemilu. Tentu dalam acara podcast Ngopi Ngobrol Seputar Pemilu ini kita ingin masyarakat mendapat suatu pemahaman maupun pendidikan tentang kepemilihan di Kabupaten Jemberana. Ini seperti apa? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi saya melihat bahwa secara nasional ya, termasuk Provinsi Bali dan Kabupaten Jemberana, kita tentu sudah sangat sering menyelenggarakan pemilu. Jadi dalam catatan saya, pemilu terakhir itu adalah pemilu nasional yang ke-13. Jadi 5 tahun lagi kita akan menyelenggarakan pemilu yang ke-14. Nah, tentu pemilu itu harus dimaknai sehingga dia tidak akan sekedar rutinitas demokrasi ya, untuk memilih pemimpin 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi dan seterusnya. Yang lama berakhir, yang baru terpilih. Tapi berharap bahwa melalui pemilu ya, yang kemudian melahirkan para pemimpin. Nah, para pemimpin inilah yang diharapkan akan mampu memajukan daerah ya, termasuk daerah kita Jemberana. Kami, saya meskipun cukup lama bertugas, tidak pernah ya mencampuri apalagi mengganggu pemerintahan hasil pemilu. Kita justru berdoa ya, mensupport agar apa yang menjadi program dan agenda itu berjalan dengan baik. Nah, jika kemudian ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai, tentu ada mekanisme untuk itu. Dan 5 tahun lagi juga ada pemilu gitu ya. Nah, maka untuk bisa pemilu itu berjalan menjadi lebih demokratis ya, lebih berkeadilan ya, maka partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat sangat penting. Betul. Dan untuk menghindari juga pelanggaran yang banyak, ini juga peran masyarakat. Saya bayangkan begini, mohon izin, kami banyak menangani aduan berkaitan dengan dugaan ijazah. Oke. Ya, ijazah di tingkat kabupaten kota terutama ya, baik ijazah calon bupati, wakil bupati maupun caleg gitu. Ada. Saya bayangkan kalau KPU dan Bawaslu mulai sekarang di Jemberana khususnya ya, atau di Bali atau Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ijazah tadi ya. Syarat untuk menjadi calon legislatif, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya itu adalah minimal SMA.
Minimal SMA. Dalam undang-undang ya, atau sederajat. Ya. Jadi kan alangkah baiknya sosialisasi itu ya juga selain mengenai bagaimana mekanisme demokrasi, mekanisme pemilu, penting juga diinformasikan tentang keterpenuhan syarat ini. Ya, jadi ampura nggih, barangkali ada orang yang belum kesempatan untuk sekolah SMA. Niki kan pemilu masih 5 tahun lagi. Ya. Dari sekarang apa ikut paket C secara patut? Oke, jadi kalau memang paket C dengan penyetaraan bisa? Bisa. Oke. Nah, yang kemudian menjadi masalah kan seringkali bahwa ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan, terutama yang paket C itu, ternyata tidak melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Ya, jadi begitu. Ada beberapa perkara yang kami sanksi, kami berhentikan penyelenggara pemilunya dan ternyata oleh MK memang dilakukan diskualifikasi dan PSU. Oke. Ya, jadi begitu contoh ya. Jadi karena memang pembuktiannya sama. Nah, prinsip-prinsip pembuktian. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang kedua soal keterangan mantan terpidana atau tidak. Ada banyak juga yang seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya seandainya pun undang-undang berubah, tentu ada syarat-syarat tertentu yang kiranya akan berlaku juga pada pemilu yang akan datang. Jadi ini peran masyarakat luar biasa. Peran masyarakat. Jadi bisa saja karena ketidakjelasan administrasi pencalonan baik pada pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, presiden dan wakil presiden, lalu berdampak kepada penyelenggara. Sehingga seolah penyelenggara yang melanggar. Apalagi memang jika penyelenggaranya tidak cermat melakukan verifikasi. Nah, di sini ya. Betul. Jadi harus dibutuhkan kecermatan ya. Sekarang agar ini lebih partisipatif, ya masyarakat peserta mempersiapkan diri sejak awal tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saatnya nanti. Di sisi lain penyelenggara juga memberikan informasi, melakukan edukasi dengan baik tentunya, dengan baik, dengan patut. Sehingga kemudian pada saat tahapan itu dimulai, semua orang sudah tahu, oh kalau ijazah itu minimal SMA atau setara. Kalau paket C, maka PKBM-nya di mana? Siapakah yang berwenang menerbitkan ijazah itu? Apakah lembaga atau dinas pendidikan? Kan gitu. Nah, supaya nanti pada saat tahapan dimulai itu fokus dan tidak banyak masalah-masalah administrasi. Ya, jadi pemilih bisa mendengarkan apa yang menjadi visi misi program kandidat. Penyelenggara pemilu KPU fokus pada tahapan mengelola logistik, kemudian mempersiapkan tempat pemungutan suara dan lain sebagainya. Saya kira ini momentum yang sangat baik karena niki kan hampun selesai semua ya. Kalau dulu kan sporadis. Saya mengalami misalnya di Bali ya. Di masa lalu sebelum pilkada serentak itu misalnya ada 5 kabupaten kota dulu, ya bahkan tahun 2017 itu hanya 1 Buleleng saja misalnya, nah gitu. Jadi, nah sekarang semua sudah selesai. Nah ini saat untuk membuat laporan pertanggungjawaban, melakukan evaluasi, lalu meminta masukan masyarakat. Kan barangkali ada ide-ide dari masyarakat atau ada pelayanan-pelayanan yang kurang tepat ya kemarin. Nah ini bisa jadikan masukan untuk perbaikan ke depan. Jadi sekali lagi meskipun memang fakta menunjukkan ada beberapa masalah teknis ya, tapi itu tidak signifikan dan tentu karena saya masih sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, kami berterima kasih kepada masyarakat Nggih Hasungkara khususnya di Jemberana ini pemilu dan pilkada 2024 ya, walaupun ada sedikit dinamika begitu. Secara umum berjalan dengan baik. Ya. Artinya ini menjadi suatu penekanan dengan isu ijazah sekarang ya lagi santer di nasional. Seperti ini menjadi catatan sendiri dan pesan sendiri dari Pak Rake sebagai anggota DKPP bagaimana pihak penyelenggara nanti mensosialisasikan bahwa setiap calon ini hanya tamatan SMA seperti itu ya. Ya menurut undang-undang sekarang ya. Ya sampai setelah sudah berjalan nih ricuh akhirnya ini kan juga berdampak kepada integritas penyelenggara. Ini berdampak juga ya integritas sebagai pihak penyelenggara. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi masyarakat, pihak penyelenggara itu KPU dan Bawaslu ini harus berjalan beriringan bagaimana menyelesaikan suatu penyelenggara pemilu sebagai rujudnya demokrasi dan pemilihan yang berintegritas. Closing statement Pak Dewa. Ya sekali lagi sebelum lebih lanjut saya sampaikan terima kasih pada Pak Gus ya, Pak Gus Surya atas kesempatan ini dan tentu terima kasih kami kepada penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Jemberana ya, KPU dan Bawaslu beserta jajaran, dan yang tidak kalah pentingnya kepada segenap stakeholder. Tidak mungkin pemilu dan pilkada itu berjalan tanpa adanya penyelenggara
kemudian peserta dan pemilih atau masyarakat, dan juga dukungan pemerintah setempat. Dan terakhir saya ingin mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu, ya, ketika tahapan sudah selesai, diharapkan tidak banyak masalah, kan Ngentan? Fokus bekerja, ya, kemudian bagaimana tetap produktif, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas sebagai sampai akhir masa jabatan dengan baik dan bisa berkontribusi, ya, di daerah kita, tentu dengan cara apa yang bisa kita lakukan yang tidak melanggar ketentuan. Saya kira demikian, lebih kurangnya Sinampura. Siap. Mohon maaf. Terima kasih Pak Dewa, akrab niki kalau familiarnya Pak Raka Sandi. Terima kasih sudah hadir niki, sudah pulang kampung ke Jemberana, memberikan satu informasi yang sangat luar biasa bagi kita, dan tentu pesannya sangat luar biasa, tetap menjaga kerukunan. Ini yang sangat penting sekali, jaga kerukunan kita, bagaimana pemilu atau pesta demokrasi bisa berjalan beriringan agar terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Tentunya saya Gus Surya. Dan untuk masyarakat Jemberana tetap ikuti podcast KPU Jemberana, tentu akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Akhir kata, saya Gus Surya, selamat siang, selamat beraktivitas untuk masyarakat Jemberana. Saya pamit undur dan akhiri Anto Parmesanti. Om Santi 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 Om.